Selamat datang di PKPA Channel, yang kali ini kita akan membahas mengenai PKPA Apotik di era pandemi COVID-19. PKPA, praktek kerja profesi apoteker di apotik. Pandemi COVID-19 diperkirakan akan belum teratasi sepenuhnya sampai akhir 2021. Hal ini akan mempengaruhi pola kerja ataupun pola praktek kerja apoteker PKPA di apotik. Protokol kesehatan dan adaptasi kehidupan baru masih akan diterapkan sepenuhnya. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, serta menghindari kerumunan masih akan diterapkan secara penuh di tahun 2021 nanti. Apa tujuan PKPA Apotek? PKPA Apotek bertujuan meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di apotek. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan pengetahuan keterampilan dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek. Memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka pengembangan praktek farmasi komunitas di apotek. Mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. Memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di apotek. Apa manfaat PKPA apotek? Pertama yaitu mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam mengelola apotek. Kedua, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek. Ketiga, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek. Keempat, meningkatkan rasa percaya diri atau self-confidence untuk menjadi apoteker yang profesional. Apa kompetensi yang diharapkan setelah mengerjakan atau melakukan PKPA di apotek? 1. Mampu membuat keputusan kefarmasian berdasarkan standar praktek kefarmasian dan etika di apotek. Kedua, mampu mempraktekkan asuhan kefarmasian agar tercapai tujuan terapi bagi penderita di apotek. Ketiga, mampu berkomunikasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lain. Kelima, mampu menyusun rencana pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan, keuangan, pengembangan SDM, dan bisnis. Dan yang kelima, mampu menyusun rencana pengembangan praktek kefarmasian yang berorientasi pada layanan kefarmasian. Materi PKPA. Yang pertama adalah administrasi. Aspek administrasi dan perundang-undangan. Aspek legal, pendirian apotek, dan praktek kefarmasian. Yang kedua adalah studi kelayakan. Studi kelayakan dari pendirian apotek. Yang ketiga adalah pelayanan. Aspek pelayanan berkaitan dengan alur, model, sistem kontrol dari pelayanan kefarmasian. Yang keempat adalah asuhan kefarmasian. Asuhan kefarmasian mencakup KIE dan promosi kesehatan, swamedikasi, dan pelayanan residensial. Yang kelima adalah manajerial. Aspek manajerial. Perbekalan farmasi mencakup perencanaan, seleksi, pemesanan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pengontrolan, dan pelaporan. Juga berkaitan dengan pengelolaan obat rusak, pemusnahan obat narkotika dan psikotropika, dan obat kadaluarsa, termasuk juga pengelolaan sumber dana. Pekerjaan kefarmasian. Aspek pekerjaan kefarmasian mencakup 1.
obat resep, screening, administratif, farmaseutik, dan klinis, peracikan, penyerahan obat, penyimpanan obat, etiket, aturan pakai, dan penyerahan disertai informasi obat. Kedua, obat non-resep, penggalian informasi, penyiapan obat tanpa resep, obat wajib apoteker, penyerahan yang disertai dengan informasi obat. Ketiga, pengarsipan dan dokumentasi, misalnya resep, pencatatan patient medication record, laporan-laporan, dan lain sebagainya. Dan yang keempat adalah monitoring penggunaan obat yang termasuk juga patient medication record. Berikutnya adalah aspek bisnis. Aspek bisnis ini mencakup permodalan, analisis keuangan, perpajakan, strategi pengembangan, dan kewirausahaan. Evaluation criteria setelah menyelesaikan PKPA di apotek. Yang pertama didapatkan field knowledge, professional skill, communication skill, teamwork skill, self-development, representational skill, devotion to work, disiplin, dan attendance at work. Penilaian PKPA. Bagaimana cara penilaian PKPA bagi calon apoteker yang melakukan PKPA di apotek? Evaluasi dan penilaian. Evaluasi dilakukan oleh dosen pembimbing dan preseptor dalam bentuk evaluasi praktek dan ujian komprehensif apoteker. Penilaian komponen nilai akhir praktek kerja profesi apoteker atau PKPA adalah sebagai berikut. Nilai praktek dari nilai pembimbing dan preseptor 50%, dan nilai ujian komprehensif 50%. Persiapan PKPA. Persiapan PKPA ini menyangkut interplay dari mahasiswa, pembimbing, dan preseptor. Persiapan pra PKPA harus dilakukan dengan baik. Penyiapan materi online lecture dan video oleh preseptor harus dipersiapkan dengan baik. Laporan final PKPA diharapkan dapat merepresentasikan seluruh aspek materi PKPA apotek yang baik dan lengkap agar mempersiapkan mahasiswa apoteker siap bekerja di apotek sebagai apoteker yang profesional. Selamat datang di PKPA Channel, yang kali ini kita akan membahas mengenai PKPA di Puskesmas. PKPA, praktek kerja profesi apoteker di Puskesmas. Key issues yang berkaitan dengan PKPA di Puskesmas. Pandemi COVID-19 diperkirakan akan belum teratasi sepenuhnya sampai akhir 2021. Protokol kesehatan dan adaptasi kehidupan baru masih akan diterapkan sepenuhnya. 1. Memakai masker. 2. Menjaga jarak. 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. 4. Menghindari kerumunan masih akan diterapkan secara penuh di tahun 2021. Aktivitas perkuliahan masih akan dilakukan secara daring atau online. Aktivitas praktikum juga akan dilakukan secara virtual. Aktivitas PKPA di Puskesmas diperkirakan juga akan dilakukan secara virtual dengan pertimbangan 1. Masih berlakunya pembatasan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka langsung. 2. Puskesmas secara terbatas masih menutup diri terhadap mahasiswa farmasi peserta PKPA dengan pertimbangan mengurangi risiko terpapar COVID-19. Dan 3. Mahasiswa juga dibatasi aktivitasnya oleh keluarga, sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan PKPA di Puskesmas harus disiapkan sebaik mungkin
walaupun dengan segala keterbatasannya. Pemilihan lokasi puskesmas. Lokasi puskesmas tentunya yang telah siap menerima PKPA calon apoteker. Tujuan PKPA puskesmas. 1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, dan tanggung jawab apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di puskesmas. Kedua, membekali calon apoteker agar memiliki pengetahuan, keterampilan, profesionalisme, serta wawasan dan pengalaman nyata untuk melakukan praktek dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Ketiga, memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk melihat dan mempelajari strategi dan pengembangan praktek profesi apoteker di puskesmas. Keempat, memberi gambaran nyata tentang permasalahan, problem solving, praktik dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Keempat, mempersiapkan calon apoteker agar memiliki sikap perilaku dan profesionalisme untuk memasuki dunia praktek profesi dan pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Keenam, memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar berkomunikasi dan berinteraksi dengan tenaga kesehatan lain yang bertugas di puskesmas. Dan yang terakhir, memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk belajar pengalaman praktek di puskesmas. Manfaat PKPA di puskesmas. Pertama, mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di puskesmas. 2. Mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di puskesmas. Ketiga, mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di puskesmas. Dan yang keempat adalah meningkatkan rasa percaya diri atau self-confidence untuk menjadi apoteker yang profesional di puskesmas. Kompetensi yang diharapkan dari PKPA di puskesmas. Pertama, mampu membuat keputusan profesi pada pekerjaan kefarmasian di puskesmas berdasarkan IPSTEX, standar praktek kefarmasian, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan etika profesi farmasi. Kedua, mampu mempraktekkan asuhan kefarmasian agar tercapai tujuan terapi bagi penderita di puskesmas. Ketiga, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien, masyarakat, dan tenaga kesehatan lain. Keempat, mampu menyusun rencana pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan, serta pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Dan yang kelima adalah mampu menyusun rencana pengembangan praktek kefarmasian yang berorientasi pada layanan kefarmasian. Materi PKPA Puskesmas, yang pertama adalah organisasi puskesmas. Harus diketahui struktur organisasi yang ada di puskesmas. Kedua, pengelolaan perbekalan farmasi di puskesmas. Ketiga, peran fungsional apoteker di puskesmas. Keempat, pelayanan informasi obat dan konseling di puskesmas. Kelima, berkaitan dengan farmakoekonomi. Keenam, pelayanan farmasi rawat jalan dan rawat inap. Ketujuh, edukasi. Edukasi kepada masyarakat sekitar melalui penyuluhan dan poster-poster. Evaluation criteria PKPA di puskesmas. Pertama, field knowledge, 2 professional skill, 3 communication skill, 4 teamwork skill, 5 self-development, 6 representational skill, 7 devotion to work, 8 disiplin, dan yang 9 attendance at work. Penilaian PKPA puskesmas. Evaluasi dan penilaian. 1. Evaluasi dilakukan oleh dosen pembimbing dan preseptor dalam bentuk evaluasi praktek dan ujian komprehensif apoteker. 2. Penilaian. Komponen nilai akhir praktek kerja profesi apoteker atau PKPA adalah sebagai berikut. Nilai praktek dari nilai pembimbing dan preseptor bobotnya 50% dan nilai ujian komprehensif bobotnya 50%.
Persiapan PKPA di Puskesmas. PKPA di Puskesmas merupakan interplay dari 3 elemen, yaitu mahasiswa, pembimbing, dan preseptor. Persiapan pra-PKPA harus dilakukan dengan baik. Penyiapan materi online lecture dan video oleh preseptor harus dipersiapkan dengan baik. Laporan final PKPA diharapkan dapat merepresentasikan seluruh aspek materi PKPA Puskesmas yang baik dan lengkap, agar mempersiapkan mahasiswa apoteker siap bekerja di Puskesmas sebagai apoteker yang profesional. Selamat datang di PKPA Channel yang kali ini kita akan membahas mengenai praktek kerja profesi apoteker atau PKPA di rumah sakit. PKPA, praktek kerja profesi apoteker di rumah sakit. Key issues yang berkaitan dengan PKPA di rumah sakit. Pandemi COVID-19 diperkirakan akan belum teratasi sepenuhnya sampai akhir 2021. Protokol kesehatan dan adaptasi kehidupan baru masih akan diterapkan sepenuhnya. 1. Memakai masker, 2. Menjaga jarak, 3. Mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, 4. Menghindari kerumunan, masih akan diterapkan secara penuh di 2021. Aktivitas perkuliahan masih akan dilakukan secara daring atau online. Aktivitas praktikum juga akan dilakukan secara virtual. Aktivitas PKPA rumah sakit diperkirakan juga akan dilakukan secara virtual dengan pertimbangan 1. Masih berlakunya pembatasan aktivitas belajar mengajar secara tatap muka langsung. 2. Farmasi rumah sakit masih menutup diri terhadap mahasiswa farmasi peserta PKPA dengan pertimbangan untuk mengurangi risiko terpapar COVID-19. Dan yang ketiga, mahasiswa juga dibatasi aktivitasnya oleh keluarga. Sehingga hal ini menyebabkan pelaksanaan PKPA di farmasi rumah sakit harus disiapkan sebaik mungkin walaupun dengan segala keterbatasannya. Pemilihan lokasi rumah sakit. Persyaratan lokasi rumah sakit. 1. Rumah sakit tipe A, B, atau C yang telah memiliki komite farmasi dan terapi. 2. Telah melaksanakan standar pelayanan farmasi di rumah sakit. 3. Bersedia dan mampu menjadi tempat PKPA dengan adanya komitmen kerjasama. Dan yang keempat, mempunyai preseptor yang memenuhi kriteria dan bersedia membimbing sesuai dengan pedoman perguruan tinggi farmasi atau PTF. Tujuan PKPA rumah sakit. 1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di rumah sakit. 2. Membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Ketiga, membekali calon apoteker untuk mempelajari strategi dan kegiatan yang dapat dilakukan dalam pengembangan praktek farmasi komunitas di rumah sakit. Keempat, mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional. Dan yang kelima, memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Manfaat PKPA di rumah sakit. Pertama, mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Kedua, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di rumah sakit. Dan yang ketiga adalah mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di rumah sakit. Dan yang terakhir, meningkatkan rasa percaya diri atau self-confident untuk menjadi apoteker yang profesional di rumah sakit.
Kompetensi yang diharapkan setelah menyelesaikan PKPA di rumah sakit. Pertama, mampu membuat keputusan profesi pada pekerjaan kefarmasian di rumah sakit berdasarkan IPTEX, standar praktek kefarmasian, peraturan perundang-undangan, dan etika profesi farmasi. Kedua, mampu mempraktekkan asuhan kefarmasian agar tercapai tujuan terapi bagi penderita di rumah sakit. Ketiga, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan pasien dan tenaga kesehatan lain. Keempat, mampu menyusun rencana pengelolaan perbekalan farmasi dan alat kesehatan serta pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Kelima, mampu menyusun rencana pengembangan praktek kefarmasian yang berorientasi pada layanan kefarmasian. Dan yang terakhir atau keenam adalah mampu mengelola sediaan steril dan sitotoksik. Materi PKPA di rumah sakit. Yang pertama adalah organisasi rumah sakit dan farmasi rumah sakit. Organisasi rumah sakit dan farmasi rumah sakit, klasifikasi rumah sakit, struktur organisasi di rumah sakit, panitia farmasi dan terapi atau komisi farmasi dan terapi, struktur organisasi farmasi rumah sakit, standar pelayanan farmasi rumah sakit, dan akreditasi rumah sakit. Pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit. Pengelolaan perbekalan farmasi di rumah sakit berupa perencanaan dan seleksi, anggaran obat, sistem perencanaan, pemilihan supplier. Yang kedua berkaitan dengan pengadaan, prioritas dan metode pengadaan. Tiga, penyimpanan, tata letak sistem pergudangan dan sistem penyimpanan. Yang keempat, distribusi, sistem dan pengendalian distribusi. Audit internal berupa sistem pengendalian mutu ataupun audit internal pada instalasi farmasi rumah sakit. Sistem pengendalian berupa model sistem pengendalian dan pelaksanaan pengendalian di instalasi farmasi rumah sakit. Peran fungsional apoteker di instalasi farmasi rumah sakit. Peran fungsional apoteker dapat berupa A. Pelayanan informasi obat dan counseling. B. Panitia formularium dan terapi. C. TDM atau Therapeutic Drug Monitoring. Kemudian MESO atau Monitoring Efek Samping Obat. Interaksi obat dan patient safety ataupun juga medication error. D. Penanganan obat-obat sitotoksik. E. TPN atau Total Parenteral Nutrition dan IV admixture. F. DUE atau Drug Utility Evaluation dan RDU, Rational Drug Use. G. Produksi dan kontrol kualitas. H. Farmakoekonomi, pelayanan farmasi rawat inap dan rawat jalan. I. Pengendalian infeksi, misalnya infeksi nosokomial. J. Pelayanan farmasi klinik lainnya. K. CSSD atau Pusat Sterilisasi Perlengkapan Medik atau PSPM, ruang lingkup CSSD, dan jenis sterilisasi. Berikutnya adalah penanganan limbah rumah sakit, penanganan limbah sitotoksik, dan limbah instalasi farmasi rumah sakit yang lain. Berikut ini kita akan bahas berkaitan dengan evaluation criteria bagi mahasiswa yang mengikuti PKPA di rumah sakit, yaitu berkaitan dengan field knowledge, professional skill, communication skill, teamwork skill, self-development, representational skill, devotion to work, discipline, dan attendance at work. Penilaian PKPA di rumah sakit. Evaluasi dan penilaian. 1. Evaluasi dilakukan oleh dosen pembimbing dan preseptor dalam bentuk evaluasi praktek dan ujian komprehensif apoteker. Kedua, penilaian. Komponen nilai akhir praktek kerja profesi apoteker atau PKPA adalah sebagai berikut. Nilai praktek dari nilai pembimbing dan preseptor bobotnya 50%,
kemudian nilai ujian komprehensif bobotnya 50%. Persiapan PKPA di rumah sakit. PKPA di rumah sakit merupakan interplay dari 3 elemen, yaitu mahasiswa, pembimbing, dan preseptor. Persiapan pra-PKPA harus dilakukan dengan baik. Penyiapan materi online lecture dan video oleh preseptor harus dipersiapkan dengan baik. Laporan final PKPA ini diharapkan dapat merepresentasikan seluruh aspek materi dari PKPA di rumah sakit yang baik dan lengkap, agar dapat mempersiapkan mahasiswa apoteker siap bekerja di farmasi rumah sakit secara profesional. Selamat bertemu kembali di PKPA Channel, yang kali ini kita akan membahas mengenai PKPA Industri Farmasi yang menyangkut organisasi, GMP, R&D, PPIC, produksi, quality control, quality assurance, gudang, dan K3. PKPA, praktek kerja profesi apoteker di industri farmasi. Isu yang penting berkaitan dengan PKPA di industri farmasi adalah pandemi COVID-19 diperkirakan akan belum teratasi sepenuhnya sampai akhir 2021, sehingga ini akan mempengaruhi pola PKPA di industri farmasi. Apa tujuan PKPA industri farmasi? PKPA industri farmasi bertujuan, 1. Meningkatkan pemahaman calon apoteker tentang peran, fungsi, posisi, dan tanggung jawab apoteker dalam industri farmasi. Yang kedua, membekali calon apoteker agar memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. Ketiga, memberi kesempatan kepada calon apoteker untuk mempelajari penerapan Good Manufacturing Practices atau GMP atau CPOB, cara pembuatan obat yang baik, dan penerapannya dalam industri farmasi. Yang keempat, memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. Dan kelima, mempersiapkan calon apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional di industri farmasi. Apa manfaat PKPA di industri farmasi? Pertama, mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di industri farmasi, baik dalam managerial skill atau soft skill maupun technical skill atau hard skill. Kedua, mendapatkan pengalaman praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di industri farmasi. Dan ketiga, memahami konsep sistem mutu atau quality system dan penjaminan mutu atau quality assurance dalam manajemen mutu atau quality management di bidang manufaktur atau good manufacturing practices. Yang keempat, meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi apoteker yang profesional. Kompetensi apa yang diharapkan setelah menyelesaikan PKPA di industri farmasi? Kompetensi yang diharapkan adalah pertama, mampu merancang dan mengembangkan produk. Kedua, mampu menyiapkan dokumentasi registrasi. Mampu merencanakan produksi dan pengendalian persediaan. Keempat, mampu mengadakan bahan baku dan kebutuhan produksi lainnya. Kelima, mampu melakukan pengawasan mutu atau quality control, bahan baku, bahan pengemas, maupun produk jadi. Yang keenam, mampu memproduksi produk sesuai kebutuhan pelanggan. Dan yang ketujuh, mampu melaksanakan penyimpanan sesuai dengan Good Storage Practices dan distribusi sesuai Good Distribution Practices atau GDP. Materi PKPA di industri farmasi itu apa saja?
Yang pertama adalah organisasi. Struktur organisasi industri yang efektif dan efisien. GMP, Good Manufacturing Practices atau CPOB, cara pembuatan obat yang baik. Seluruh aspek produksi dan pengawasan mutu, terutama kualifikasi dan pengembangan personalia. Sarana dan prasarana, mencakup bangunan, mesin, dan peralatan dan fasilitas produksi lainnya, termasuk sistem pengendalian udara, AHU, pengolahan air, dan pengolahan limbah padat maupun cair, mencakup pengukuran BOD, COD, TSS, dan pH. R&D, Research and Development, mencakup penelitian dan pengembangan produk, pengembangan metode analisis, uji stabilitas, validasi, metode analisis, validasi proses, dan pengembangan kemasan, komposisi, dan desain kemasan. PPIC, Production Planning and Inventory Control. PPIC atau Production Planning and Inventory Control ataupun merupakan perencanaan produksi dan pengendalian persediaan, perencanaan produksi, permintaan pengadaan ataupun purchasing request, pengendalian persediaan atau inventory control, dan evaluasi produksi. Pengadaan mencakup pengadaan bahan baku, bahan pengemas, peralatan produksi, dan kebutuhan industri lainnya. Berikutnya adalah berkaitan dengan kontrol mutu atau quality control. Pengujian mutu bahan baku, bahan pengemas, produk antara atau intermediate product, produk ruahan atau bulk product, dan produk jadi, termasuk IPC ataupun in-process control. Produksi mencakup proses penerimaan bahan awal, pengolahan, mulai dari penimbangan, milling, pengayakan, pencampuran, pengeringan, granulasi, pencetakan, pengisian, pengemasan primer, sekunder, dan tersier, dan pengawasan dalam proses atau IPC. Berikutnya adalah pergudangan, mencakup jenis-jenis gudang termasuk pembagian area, ruangan, gudang, bahan baku, bahan pengemas, produk ruahan, produk jadi, pelarut, psikotropik, labeling, dan barang reject, dan produk pengembalian, area karantina, ruang sampling, ruang pendingin, penerimaan, penyimpanan, pengeluaran dengan sistem FIFO ataupun FIFO, pendistribusian, dan perhitungan barang. K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 mencakup sistem pemadam kebakaran, alat pelindung kebisingan, dan fasilitas kerja lainnya. Peningkatan mutu secara berkelanjutan. Peningkatan mutu secara berkelanjutan, audit mutu internal ataupun inspeksi diri, audit mutu eksternal, dan evaluasi mutu tahunan atau annual product review. Persiapan PKPA. Persiapan PKPA ini menyangkut interplay antara mahasiswa, pembimbing, dan preseptor. Persiapan pra-PKPA harus dilakukan dengan baik. Penyiapan materi online lecture dan video oleh preseptor harus dipersiapkan dengan baik. Laporan final PKPA diharapkan dapat merepresentasikan seluruh aspek materi PKPA industri farmasi yang baik dan lengkap agar mempersiapkan mahasiswa apoteker siap bekerja di industri farmasi sebagai apoteker profesional. Evaluation criteria. Setelah menyelesaikan PKPA, calon apoteker di industri farmasi dapat memenuhi kriteria evaluasi sebagai berikut yang mencakup field knowledge, professional skill, communication skill, teamwork skill, self-development, representational skill, devotion to work, discipline, dan attendance at work.
Penilaian PKPA. Komponen nilai akhir praktek kerja profesi apoteker PKPA di industri farmasi adalah sebagai berikut. Nilai praktek dari nilai pembimbing dan preseptor 50%, kemudian nilai ujian komprehensif 50%. Selamat bertemu kembali di Health Channel. Kali ini kita akan membahas sedikit mengenai psikoneuroimunologi dan kaitannya dengan kekebalan selama pandemi COVID-19. Selamat mengikuti. Apa itu psikoneuroimunologi? Psikoneuroimunologi atau PNI juga disebut sebagai psikoendoneuroimunologi atau PENI atau psikoneuroendokrinoimunologi atau PNEI adalah studi tentang interaksi antara proses psikologis dan sistem saraf dan kekebalan tubuh manusia. Apa itu psikoneuroimunologi dalam psikologi? Psikoneuroimunologi adalah studi tentang interaksi antara pikiran, sistem saraf, dan sistem kekebalan tubuh kita. Komunikasi antar sistem ini memang diakui rumit. Ada jalur dua arah neurologis, dan fenomena psikologi seperti stres dan depresi dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh manusia. Apa saja komponen utama dari psikoneuroimunologi? Paradigma PNI terdiri dari 3 komponen utama. Pertama, komponen psikologis, kedua, komponen neurologis, dan yang ketiga adalah komponen imunologi. Mengapa psikoneuroimunologi penting pada saat pandemi COVID-19 saat ini? Psikoneuroimunologi juga dikenal sebagai PNI, adalah bidang ilmu yang relatif baru, yang memberikan pemahaman tentang hubungan antara pikiran dan kekebalan tubuh. Bagaimana studi tentang psikoneuroimunologi dikaitkan dengan stres dan penyakit? Dari penelitian yang ada ditunjukkan bahwa pengalaman stres selama masa kanak-kanak dapat meningkatkan pelepasan sitokin oleh sistem kekebalan tubuh. Ini berkaitan dengan peningkatan risiko penyakit mental di masa dewasa. Apa 5 faktor yang penting yang dapat mempengaruhi sistem kekebalan tubuh? 5 faktor yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh adalah pertama, cuci tangan. Orang cenderung melebih-lebihkan kebersihan mereka. Yang kedua adalah siklus tidur. Sistem kekebalan dipengaruhi oleh siklus tidur bangun dari ritme sirkadian kita. Mereka yang memiliki kualitas tidur yang baik akan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih baik. Yang ketiga adalah nutrisi dari makanan yang seimbang. Yang keempat adalah kadar kortisol, dan yang kelima adalah asupan suplemen kesehatan. Apa saja 5 tanda stres emosional yang dapat berpengaruh kepada sistem kekebalan tubuh? Apabila dijumpai 5 stres emosional dari 8 stres emosional berikut, ini merupakan tanda-tanda adanya stres emosional yang dapat mempengaruhi imunitas tubuh. Pertama adalah apatis, kurang energi. 2, kesulitan membuat keputusan. 3, kesulitan mencatat sesuatu. 4, merasa gelisah. 5, perubahan kebiasaan makan. 6, tidur lebih lama dari biasanya atau sulit tidur. 7, menjadi lebih emosional. Dan yang ke-8, menggunakan alkohol atau obat-obatan untuk menghilangkan atau melupakan stres.
Pada usia berapa sistem kekebalan tubuh melemah? Sistem kekebalan tubuh akan melemah seiring dengan bertambahnya usia. Penelitian menunjukkan mereka yang berusia di atas 65 tahun memiliki sistem kekebalan tubuh yang melemah. Bagaimana cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh setelah usia 65 tahun? Ada 7 cara meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita jika Anda sudah melebihi usia 65 tahun atau over 65. Yang pertama adalah makan makanan yang sehat seperti yang ada pada gambar. Yang kedua, aktiflah berolahraga secara teratur. Yang ketiga, turunkan tingkat stres. Yang keempat, cukup tidur yang berkualitas. 5. Pertahankan berat badan yang sehat dan ideal. Dan yang keenam, berhenti merokok, no smoking. Dan yang terakhir, rekreasi di luar ruang yang cukup atau rekreasi outdoor. Apakah imunitas tubuh akan turun kalau tidur malam tidak cukup? Benar. Kurang tidur pada malam hari bisa mempengaruhi sistem kekebalan tubuh. Berbagai studi menunjukkan bahwa orang yang tidak mendapatkan kualitas tidur atau tidur yang cukup pada malam hari lebih cenderung mudah sakit apabila terpapar virus ataupun bakteri. Apakah orgasme dapat mempengaruhi kekebalan tubuh? Orgasme dapat menguntungkan sistem kekebalan tubuh kita. Meskipun penelitian ini masih sangat terbatas, namun para peneliti menemukan bahwa orgasme dapat meningkatkan kekebalan tubuh dengan meningkatkan mediator inflamasi yang disebut leukosit ataupun sel darah putih dan sel pembunuh alami ataupun natural killer cell. Keduanya ini akan melawan infeksi sebagai bagian dari respons kekebalan tubuh. Selamat bertemu kembali pada rubrik seri pendidikan apoteker berkelanjutan dan informasi obat kepada pasien. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting di dalam bidang pengobatan yang berjudul obat generik berkhasiatkah? Rubrik kesehatan ini merupakan realisasi pengabdian masyarakat sebagai apoteker dalam bentuk pelayanan informasi kesehatan dan kefarmasian kepada masyarakat luas melalui media digital. Obat paten adalah obat yang masih memiliki hak paten. Obat generik bermerek atau bernama dagang adalah obat generik dengan nama dagang yang menggunakan nama milik produsen obat yang bersangkutan. Sedangkan obat generik adalah obat dengan nama resmi International Non-Proprietary Names atau INN
sudah memenuhi persyaratan kualitas, khasiat, dan keamanan. Kualitas telah memenuhi persyaratan Farmakope Indonesia yang terdapat di dalam monografi dari obat yang berkaitan, dan khasiat serta keamanan melalui uji klinik yang dilakukan dengan baik dan benar. Agar pertukaran obat dari obat originator atau inovator dengan obat generik dilakukan dengan rasional dan benar, dan memenuhi persyaratan kualitas, keamanan, dan khasiat, maka untuk obat-obat tertentu, Badan POM mewajibkan dilakukannya uji bioekivalensi yang dibandingkan dengan originatornya. Sehingga dengan demikian akan diperoleh efek terapi dan keamanan yang sama. Bioekivalensi. Dua produk obat disebut bioekivalen jika keduanya mempunyai ekivalensi farmaseutik atau merupakan alternatif farmaseutik, dan pada pemberian dengan dosis molar yang sama akan menghasilkan bioavailabilitas yang sebanding, sehingga efeknya akan sama dalam hal efikasi maupun keamanan. Sedangkan bioavailabilitas atau ketersediaan hayati merupakan persentase dan kecepatan zat aktif dalam suatu produk obat yang mencapai atau tersedia dalam sirkulasi sistemik dalam bentuk utuh atau aktif setelah pemberian produk obat tersebut diukur dari kadarnya dalam darah terhadap waktu. Acceptance criteria. Suatu obat generik dikatakan bioekivalen terhadap obat originatornya apabila kedua parameter farmakokinetiknya memenuhi persyaratan di mana area under the curve atau AUC 0 sampai T yang merepresentasikan jumlah obat yang diabsorpsi, dan kecepatan maksimum atau Cmax yang merepresentasikan kecepatan absorpsi memenuhi persyaratan acceptance criteria pada rentang 80 sampai 125% pada confident interval 90%. Sehingga dengan demikian obat generik tersebut dikatakan bioekivalen terhadap obat originator. Slide ini menggambarkan proses uji bioekivalensi yang dimulai dari pemeriksaan bahan aktif dan zat penambahnya, sifat-sifat fisikokimianya, dilanjutkan dengan pemeriksaan pharmaceutics dari bentuk sediaan sesuai dengan persyaratan farmakope. Apabila sudah memenuhi persyaratan farmakope atau pharmaceutical equivalent, kemudian dilakukan uji bioekivalensi, pharmacokinetics parameternya AUC dan Cmax. Kalau dinyatakan bioekivalen, maka akan menghasilkan therapeutic equivalent, memberikan hasil efikasi dan safety yang sebanding. Apabila obat generik dan obat originatornya adalah pharmaceutical equivalent dan pada uji bioekivalensi memberikan hasil bioekivalen, maka kedua produk ini akan memberikan hasil terapeutik yang sama atau therapeutic equivalent dengan profil safety dan efikasi yang sama. Dari commercial perspektif, yang menjadi isu saat ini adalah uji bioekivalensi yang biayanya semakin meningkat, sementara dari sisi lain, harga obat generik cenderung menurun. Dari segi cost-benefit ratio dan farmakoekonomik, penggunaan obat generik tentunya akan lebih efisien dan meringankan beban pasien. Sedangkan dari segi benefit risk ratio, oleh karena obat generik ini adalah bioekivalen, tentunya akan memberikan hasil terapi yang sebanding dengan profil keamanan dan khasiat yang sebanding.
JPG sebagai branded generic dengan indeks 65, dan clopidogrel sebagai generic dengan indeks 20. Harganya 1/5 dari Plavix. Karena obat ini digunakan dalam jangka panjang, cost per year Plavix 13 juta lebih, JPG hampir 8,5 juta, dan clopidogrel hanya 2,5 juta sekian. Saving yang bisa digunakan dari penggunaan clopidogrel generik adalah hampir 10,4 juta dalam setahun. Apabila Anda mendapat resep originator dari dokter, kalau Anda mampu secara ekonomis, Anda bisa menebus obat originator itu di apotek. Tetapi kalau kemampuan ekonomis Anda terbatas, Anda bisa mengkonsultasikannya kepada apoteker di apotek untuk menanyakan obat branded generic atau obat generik apa yang Selamat bertemu kembali di Jamu Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai ketumbar atau koriander atau Coriandrum sativum. Apa manfaat dari ketumbar, khususnya untuk penyumbatan jantung dan wasir atau ambeien? Mari kita simak dan selamat mengikuti. Saya apoteker Dr. Randus Victor S. Ringo, SAMSC, pharmacist, drug consultant, cosmetic safety assessor, and medical pharmacologist. Apakah benar ketumbar dapat mengatasi penyumbatan pembuluh darah arteri koronaria jantung? Mari kita bahas dengan seksama. Apa itu ketumbar? Ketumbar atau koriander atau Coriandrum sativum adalah tumbuhan rempah-rempah yang sangat populer. Bijinya kecil, berdiameter 1-2 mm. Ketumbar mempunyai aroma yang khas. Aroma ini disebabkan oleh komponen utama minyak atsiri, yaitu linalol. Apa kandungan aktif dari ketumbar? Ketumbar mengandung minyak atsiri dengan zat aktif utamanya adalah 37-dimetil 1,6-oktadien-3-ol atau linalol. Apa manfaat dari ketumbar? Ketumbar bermanfaat untuk mengobati sumbatan pembuluh darah jantung atau arteri koronaria dan juga dapat menurunkan kolesterol. Dapat mengobati wasir, disfungsi ereksi, ataupun lemah syahwat, atau impotensia, dan juga bisa sebagai karminatif untuk masuk angin. Dapat juga digunakan untuk penderita diabetes dan gangguan pencernaan, serta meningkatkan imunitas tubuh.
Penyempitan pembuluh darah jantung. Penyakit arteri coronary artery disease atau CAD adalah jenis penyakit jantung yang paling umum dan sering juga disebut penyakit jantung koroner atau CAD. Terjadi ketika arteri yang mensuplai darah ke otot jantung menjadi mengeras dan menyempit. Penyumbatan arteri koroner ini dapat menyebabkan angina, aritmia, dan gagal jantung. Apakah manfaat ketumbar untuk jantung? Apakah ketumbar bisa membantu mengatasi penyumbatan pembuluh darah jantung atau arteri koronaria? Ketumbar dapat membantu mengatasi penyumbatan pembuluh darah jantung atau arteri koronaria. Bukti menunjukkan bahwa fitochemical dalam ketumbar dapat melindungi jantung dari kerusakan oksidatif. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ketumbar dapat menurunkan faktor risiko penyakit jantung seperti tekanan darah tinggi dan kadar kolesterol LDL ataupun kadar kolesterol buruk dan dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL. Minumlah coriander tea atau cairan rendaman air dengan biji ketumbar secara rutin agar dapat menghancurkan sumbatan atau plak dan melancarkan pembuluh darah di jantung. Caranya cukup mudah. Ambil ketumbar 1 hingga 2 sendok teh, rendam dengan air panas kira-kira 250 ml atau 1 gelas di dalam termos kecil dan tunggu hingga 30 menit. Saring dan minumlah secara teratur setiap hari dan disarankan pada malam hari sebelum tidur. Apakah clopidogrel acetosal dihentikan? Apakah obat antiplatelet yang digunakan saat ini seperti clopidogrel, ticagrelor, dan acetosal 80 atau 100 mg perlu dihentikan? Tidak. Penggunaan teh ketumbar atau coriander tea adalah sebagai terapi tambahan atau adjuvan atau conjunction therapy. Jadi, jangan dihentikan. Ketumbar dan wasir. Wasir dapat dialami oleh wanita atau pria pada usia lebih dari 50. Statistik menunjukkan pria atau wanita pada usia di atas 50, hampir 50% menderita wasir, apakah itu wasir grade 1, grade 2, atau grade 3 maupun grade 4. Ketumbar dapat mengatasi sembelit atau konstipasi yang merupakan penyebab wasir. Juga dapat bersifat sebagai analgesik untuk mengurangi rasa sakit pada wasir. Penggunaan antiplatelet seperti clopidogrel dan acetosal pada penderita wasir sering menjadi faktor penyulit karena bisa menyebabkan perdarahan yang berlebihan pada saat defekasi. Apakah ketumbar dapat meningkatkan imunitas tubuh, terutama pada era pandemi COVID-19 saat ini? Ketumbar sebagai imunomodulator dapat meningkatkan imunitas ataupun kekebalan tubuh. Hal ini karena ketumbar mempunyai efek antioksidan yang tinggi dan antiinflamasi. Antioksidan dan antiinflamasi ini berperan di dalam efek imunomodulator. Semoga informasi dan pembahasan mengenai ketumbar ini bermanfaat bagi Anda semua, khususnya penderita jantung koroner, pasca pemasangan ring jantung ataupun PCI atau percutaneous coronary intervention. Semoga bermanfaat. Thank you.
Selamat datang dan bertemu kembali di Health Channel. Kali ini kita akan membahas tentang rahasia umur panjang, tentunya dengan kualitas hidup yang baik. Mengapa warga Loma Linda, California di USA dan Okinawa di Jepang, serta 3 Blue Zones lainnya berumur lebih panjang? Mari kita bahas secara ringkas. Umur harapan hidup Indonesia versus Okinawa, Jepang. Pada tahun 2019, orang Indonesia, angka harapan hidup pria 69,44 tahun, wanita 73,33 tahun. Warga Okinawa pada tahun 2015, pria harapan hidupnya 80,27 tahun dan wanita 87,44 tahun. Ada 400 warga berumur 100 tahun lebih tinggal di Okinawa, atau 5 dari 10.000 orang adalah centenarian atau orang yang berumur 100 tahun atau lebih. Mengapa warga Loma Linda di California berumur lebih panjang? Suatu penelitian yang didanai oleh US National Institutes of Health menunjukkan bahwa rata-rata umur dari orang Advent di California 4-10 tahun lebih panjang daripada rata-rata penduduk California. Penelitian ini seperti dikutip pada National Geographic edisi November 2005 menegaskan bahwa orang Advent hidup lebih lama karena mereka tidak merokok, tidak minum alkohol, menerapkan gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan rendah lemak yang terdapat dalam kacang-kacangan dan polong-polongan serta sayur-sayuran. Kekompakan jaringan sosial orang Advent juga diduga sebagai salah satu faktor yang memperpanjang umur mereka. Dan Bertner, penulis dari National Geographic, memaparkan tentang orang-orang Advent yang umurnya panjang dalam bukunya The Blue Zones: Lessons for Living Longer from the People Who Have Lived the Longest, The Blue Zones: Lessons for Living. Ia menyatakan bahwa penekanan pada usaha kesehatan, pemilihan makanan, dan pemeliharaan sabat sebagai satu faktor utama yang membuat orang Advent berumur panjang. Menurut survei tahun 2002, di seluruh dunia diperkirakan sekitar 35% dari orang Advent mempraktekkan gaya hidup vegetarianisme. 5 Blue Zones dunia, longevity hotspots. Ada 5 Blue Zones dunia, yaitu Ikaria di Yunani, Ogliastra di Pulau Sardinia, Italia, Okinawa, Jepang, Semenanjung Nicoya di Costa Rica, dan Loma Linda, California, Amerika Serikat. Blue Zones pertama adalah Ikaria Yunani ataupun Greka. Ada banyak warga yang berumur 100 tahun, 103 tahun. Mereka hidup di wilayah yang sangat indah. Blue Zones kedua adalah Ogliastra di Pulau Sardinia, Italia. Pulau yang sangat indah, banyak mereka yang hidup dengan umur di atas 100 tahun dengan kualitas hidup yang baik. Blue Zones ketiga adalah Okinawa, Jepang. Seperti pada gambar ini dapat kita lihat bagaimana mereka yang sudah berusia 100 tahun masih aktif melakukan aktivitas perdagangan, menjual buah, dan juga bisa berpush up untuk olahraga sehari-hari. Blue Zones yang keempat adalah Nicoya di Costa Rica. Seperti dilihat pada gambar, pulau yang sangat indah, di mana penduduk yang sudah berusia 100 tahun atau lebih masih aktif memancing di pantai, berkebun, dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan kualitas hidup yang baik. Blue Zones yang kelima adalah Loma Linda, California, USA. Walaupun mereka hidup di kota yang sangat modern di Amerika, tetapi gaya hidup mereka sama dengan mereka yang berumur panjang yang hidup di 4 Blue Zones lainnya.
makan banyak sayur-sayuran, cukup istirahat, sosialisme di antara keluarga dan tetangga sangat baik, dan ini yang menunjang mereka dapat hidup lebih panjang. 5 rahasia umur panjang dengan kualitas hidup yang baik. Dari penelitian yang dilakukan oleh Dan Bertner di 5 Blue Zones, dia menyimpulkan bahwa gaya hidup dan pola makan yang sehat adalah rahasia untuk menjadi umur panjang. Rahasia umur panjang menurut penduduk di Blue Zones adalah sebagai berikut. Pertama, tidak makan berlebihan dan tidak makan setelah matahari terbenam. Yang kedua, makanlah makanan vegetarian, mengkonsumsi makanan harian yang terdiri dari kacang-kacangan, biji-bijian, dan sayur-sayuran. Ini adalah jenis makanan mula-mula dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa di Taman Eden. Umur Adam mencapai 930 tahun dan Nuh 950 tahun. Yang ketiga adalah tidur dan istirahat yang cukup. Keempat, olahraga teratur, terutama olahraga teratur di alam, dapat berupa melakukan aktivitas fisik seperti hiking, menggembala ternak, berkebun, dan berladang. Dan yang kelima adalah memiliki ikatan emosional dengan keluarga dan orang-orang terdekat kita dan tetangga kita. Semoga pembahasan ringkas mengenai rahasia umur panjang ini dapat menginspirasi kita dan dapat kita hidupkan di dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita bisa menikmati umur panjang, bisa mencapai 100 tahun dengan kualitas hidup yang baik. Thank you. God bless you all. Welcome to Pharmacology channel. This time we will discuss the topic of suppositoria and rectal absorption. Happy following. I'm Victor S. Ringo, pharmacist, drug consultant, cosmetic safety assessor, and medical pharmacologist. What is rectum? The rectum is the final straight portion of the large intestine in humans. What is rectal administration? Rectal administration uses the rectum as a route of administration for medication and other fluids which are absorbed by the rectum's blood vessels. How is rectal medication absorbed? In general, drug absorption in the upper part of the rectum is transported to the liver via the portal system and thus undergoes first-pass metabolism, whereas drug absorption in the lower rectum is transported directly to the systemic circulation. Rectal absorption. Generally, oral administration is the route of choice in the daily practice of pharmacotherapy. However, in some circumstances, this is impractical or even impossible, such as during nausea and vomiting, convulsions, in uncooperative patients, and before surgery. In these cases,
The rectal route may represent a practical alternative, and rectal administration is now well accepted for delivering anticonvulsants, non-narcotic and narcotic analgesics, theophylline, antiemetics, antibacterial agents for inducing anesthesia in children. Bioavailability of rectal absorption. It may also represent an interesting alternative to intravenous or other injections route of drug administrations. The rate and extent of the rectal drug absorption are often lower than if oral absorption, possibly an inherent factor owing to the relatively small surface area available for drug uptake. In addition, the composition of the rectal formulation, solid versus liquid, nature of the suppository base, appears to be an important factor in the absorption process by determining the pattern of drug release. Formulation. This relation between formulation and drug uptake has been clearly demonstrated for drugs like diazepam, paracetamol or acetaminophen, indomethacin, methadone, and diflunisal. Manipulating rectal absorption. Co-administration of absorption-promoting agents like surfactants, sodium salicylate, and aminas represents another approach towards manipulating rectal drug absorption, although this concept requires further research concerning both efficacy and safety. For a number of drugs, the extent of rectal absorption has been reported to exceed oral values, which may reflect partial avoidance of hepatic first-pass metabolism after rectal delivery. This phenomenon has been reported for the following drugs: morphine, metoclopramide, ergotamine, lidocaine, and propranolol. The extent of first-pass metabolism may be influenced, like lidocaine, depending on the site of drug administration in the rectum. The rate of delivery. The rate of delivery may determine systemic drug action and side effects like nifedipine, and it may affect the local action of concurrently administered absorption promoters on drug uptake like cefoxitin. Local irritation. Local irritation is increasingly being acknowledged as a possible complication of rectal drug therapy. Long-term medication with rectal ergotamine and acetyl salicylic acid, for example, may result in rectal ulceration and irritation after a single administration of several drugs and formulation has been described. Tolerability and safety. The assessment of tolerability and safety is imperative in the design of rectal formulation. Recent studies corroborate the clinical relevance of rectal drug therapy and the value of the rectal route as an alternative to parenteral administration has been assessed for the following drugs, like diazepam, midazolam, morphine, and diclofenac. You may refer to the following references for more detailed information with regard to the rectal absorption. I hope that this information will be beneficial for you all. Thank you for your kind attention.
Selamat bertemu kembali di Pharmacology Channel. Kali ini kita akan membahas mengenai bentuk sediaan suppositoria dan absorpsi rektal. Kita juga akan membahas top 10 soal ujian kompetensi apoteker atau UKI yang berkaitan dengan sediaan suppositoria dan absorpsi rektal. Selamat mengikuti. Saya apoteker Dr. Andes Victor S. Ringo-Ringo, SA, MSc, pharmacist, drug consultant, cosmetic safety assessor, and medical pharmacologist. Apa itu rektum? Rektum adalah bagian terakhir dari usus besar. Apa itu pemberian rektal? Pemberian rektal menggunakan rektum sebagai jalur pemberian obat dan cairan lain yang diserap oleh pembuluh darah di sekitar rektum. Bagaimana obat diserap rektal? Secara umum, penyerapan obat di bagian atas rektum diangkut ke hati melalui sistem portal, dan dengan demikian mengalami metabolisme lintasan pertama, sedangkan absorpsi obat di rektum bagian bawah dapat diangkut langsung ke sirkulasi sistemik. Absorpsi rektal. Dalam hal ini, pemberian rektal mungkin menjadi alternatif praktis dalam pemberian obat seperti antikonvulsan, analgesik non-narkotik dan narkotik, teofilin, antiemetika, antimikroba, dan induksi anestesi pada anak. Bioavailabilitas rektal. Pemberian rektal juga menjadi cara pemberian alternatif dibandingkan pemberian obat secara intravena atau pemberian parenteral lainnya. Tingkat penyerapan obat rektal umumnya lebih rendah dari penyerapan oral, mungkin dikarenakan area permukaan rektal yang relatif lebih kecil. Selain itu, komposisi formulasi rektal berupa padat ataupun cairan dan juga sifat basis suppositoria tampaknya menjadi faktor penting dalam proses absorpsi dengan menentukan pola pelepasan obatnya dari sediaan suppositoria. Bagaimana dengan formulasi suppositoria? Hubungan antara formulasi dan absorpsi obat telah diketahui dengan jelas untuk obat-obat seperti di bawah ini: diazepam, paracetamol, indomethacin, metadon, dan diflunisal. Koadministrasi dengan agen yang dapat meningkatkan penyerapan obat seperti surfaktan, sodium salisilat, enamines dapat digunakan untuk memodifikasi penyerapan obat di rektal, meskipun konsep ini masih membutuhkan penelitian lebih lanjut. Manipulasi absorpsi rektal. Beberapa obat, absorpsi rektalnya lebih baik dari absorpsi oral, karena terhindar dari metabolisme lintas pertama hepatik atau first pass effect setelah pemberian rektal. Fenomena ini telah dilaporkan untuk obat-obat berikut, seperti morfin, metoclopramid, ergotamine, lidocaine atau lignocaine, dan propranolol. Tingkat metabolisme lintas pertama dapat berpengaruh pada lidocaine, tergantung pada site pemberian obat di rektum. Laju penyampaian obat. Tingkat kecepatan penyampaian obat menentukan intensitas efek dan juga efek samping, seperti pada nifedipin, dan dapat mempengaruhi efek lokal obat seperti cefoxitin. Iritasi lokal. Iritasi lokal diakui meningkat sebagai komplikasi pemberian obat secara rektal. Pengobatan jangka panjang dengan ergotamin dan asam asetil salisilat dapat menyebabkan ulcerasi dan iritasi rektal. Tolerasi dan keamanan pemberian rektal. Penilaian tolerabilitas dan keselamatan adalah imperatif dalam rancangan formulasi obat rektal. Studi terbaru menunjukkan bahwa pemberian rektal sebagai alternatif untuk pemberian obat parenteral dapat diberikan untuk obat-obat berikut seperti diazepam, midazolam, morfin, dan diclofenac. Referensi:
Berikut ini adalah referensi yang bisa dipelajari lebih lanjut untuk informasi lebih detail berkaitan dengan pemberian obat secara rektal atau suppositoria. Berikut ini kita akan membahas top 10 soal-soal ujian kompetensi apoteker Indonesia atau UKI yang berkaitan dengan pemberian obat secara rektal ataupun suppositoria. Pertama, pemberian obat perektal dapat diberikan apabila pasien dalam kondisi berikut: kejang, mual dan muntah, tidak kooperatif sebelum tindakan operasi, semua benar. Semuanya adalah benar. Jadi jawaban yang benar adalah E. 2. Obat berikut ini dapat diberikan secara rektal: antasida, antikonvulsi, kemoterapi, antidiare, dislipidemia. Jawaban yang benar adalah B, antikonvulsi. 3. Kecepatan dan jumlah obat yang diabsorpsi pada pemberian rektal umumnya lebih rendah dibandingkan pemberian per oral. Karena jawaban yang benar adalah C, karena luas permukaan rektal yang kecil. Soal keempat, proses dan pola absorpsi di rektal dapat dipengaruhi oleh faktor berikut. Jawaban yang paling tepat adalah D, formulasi sediaan rektal. 5. Absorpsi obat perektal dapat ditingkatkan dengan pemberian surfaktan. Jawaban yang benar adalah E. 6. Absorpsi obat berikut ini lebih baik pada pemberian perektal dibandingkan per oral. Jawaban yang benar adalah E, metoclopramid. 7. Plasma level morfin lebih tinggi pada pemberian perektal dibandingkan per oral karena faktor berikut. Jawaban yang benar adalah A, karena metabolisme lintas pertama yang minimal pada pemberian perektal. 8. Pemberian obat perektal dalam jangka panjang dapat menyebabkan reaksi berikut. Jawaban yang benar adalah C, dapat menyebabkan iritasi rektal. 9. Anak balita yang mengalami konvulsi febris dapat diberikan obat berikut. Jawaban yang benar adalah B, diazepam suppositoria. Soal ke-10, obat berikut ini tidak efektif pada pemberian perektal. Jawaban yang benar adalah E, isoniazid. Semoga informasi ini bermanfaat bagi para dosen dan mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Farmasi. Saya Apoteker Dr. Angus Victor S. Ringo, SE, MSc. Thank you and God bless you.